Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya ingin menyapa kita semua, biarpun semalam hujan ya, tapi saya rasa kita tetap ada sukacita hari ini, nggak dingin, tapi kita tetap hangat untuk mendengarkan firman Tuhan, jadi tetap semangat ya. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Kita akan melanjutkan pemberitaan firman yang telah beberapa waktu ini kita mulai. Lukas 19 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagangan mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh. Dan Tuan menuai apa yang Tuan tidak tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Bapak Ibu yang terkasih, sedemikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah setiap kita yang mendengar dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan paralel daripada Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kalau kita tahu itu cerita tentang talenta. Bagaimana juga seorang tuannya memberikan talenta masing-masing kepada hamba-hambanya. Sekalipun ini merupakan paralel, tetapi kisah ini sekalipun sama mirip, tetapi memiliki perbedaan. Karena kalau di Matius berbicara tentang talenta, sedangkan kalau di sini berbicara tentang uang mina. Kalau misalkan di dalam Matius itu berbicara tentang ada 3 hamba yang diberikannya talenta kepercayaan, tetapi di sini ada 10 hamba. Namun yang dibahas memang hanya 3 juga. Bapak Ibu yang terkasih, perumpamaan ini muncul saat mereka sudah dekat Yerusalem.
Kalau di kisah sebelumnya berbicara tentang Zakheus, nah ini lanjutannya nih. Ketika setelah Zakheus ini, maka ketika di dalam perjalanan, ketika menuju Yerusalem, ketika sudah dekat dengan Yerusalem itu, Yesus kemudian mengucapkan atau memberitakan tentang perumpamaan ini. Jadi perumpamaan ini jelas sekali dikatakan ketika mereka sudah berada dekat dengan Yerusalem. Yang mana pada saat itu sebenarnya semua orang pasti sudah beranggapan atau sudah menginginkan bahwa Yesus ini dia akan menjadi Mesias yang akan memerdekakan dan memulihkan mereka dari pemerintahan Romawi pada saat itu. Mereka berharap bahwa Yesus akan mengatakan atau akan mengungkapkan bahwa dia datang untuk memerdekakan dan memulihkan keadaan mereka saat itu yang berada di bawah pemerintahan Romawi. Namun nyatanya tidak demikian. Lagi-lagi tidak seperti apa yang mereka harapkan. Yaitu bagaimana Yesus langsung turun dan langsung memulihkan mereka. Tidak demikian Bapak Ibu. Oleh sebab itulah Yesus menggunakan perumpamaan ini karena dekat dengan hidup atau konteks sosial mereka pada saat itu yang mengharapkan akan kedatangan Sang Raja atau Mesias yang sudah mereka nanti-nantikan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kisah ini kita dengan jelas melihat bahwa ada seorang bangsawan yang dinobatkan menjadi seorang raja. Konteks sosial pada saat itu Bapak Ibu, jika seorang raja dinobatkan, maka calon raja itu harus pergi ke Roma. Untuk apa? Untuk dinobatkan menjadi raja di sana. Jadi dia harus pergi menuju Roma sehingga ia dapat dinobatkan menjadi raja. Dan setiap orang pada saat itu pun dapat untuk menolak atau menulis penolakan seperti yang dilakukan oleh orang-orang di sini. Mereka mengutus utusan mereka karena mereka tidak suka dengan raja yang akan dinobatkan. Nah, pada saat itu ketika dianggap orang-orang Romawi menganggap bahwa kami masih bisa mengatasi penolakan ini, maka akan dilanjutkan. Tetapi jika mereka tidak bisa mengatasi penolakan itu, bisa saja raja itu tidak jadi dinobatkan. Oleh sebab itu kita melihat beberapa komentari mengatakan mereka terus berjuang nih dalam ayat yang kita baca ini untuk menyuruh orang utusan mereka agar raja itu tidak dinobatkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat kisah perumpamaan ini dimulai dengan kisah seorang bangsawan seperti yang saya katakan dia pergi. Dikatakan di sini pergi ke negeri yang jauh. Untuk apa? Untuk dinobatkan menjadi raja di sana sesuai dengan konteks sosial yang terjadi pada saat itu, bukan? Di mana dia pergi ke negeri yang jauh di sana entah sampai kapan. Di sini hanya dikatakan bahwa dia pergi ke sana di negeri yang sangat jauh. Dan setelah itu nanti dia baru akan kembali setelah ia sudah dinobatkan menjadi raja. Nah, menarik sekali sebelum ia berangkat ke tempat yang jauh itu untuk dinobatkan menjadi raja, dia pun memberikan satu tugas tanggung jawab kepada hamba-hambanya, kepada 10 hambanya, di mana masing-masing hamba itu diberikan uang 1 mina. Ya, diberikan uang 1 mina sebagai bentuk tanggung jawab mereka bagaimana mereka dapat menghasilkan sesuatu yang lebih dari 1 mina ini. Bapak Ibu yang terkasih, ketika raja ini akhirnya pergi, ketika bangsawan ini akhirnya pergi menuju tempat di mana ia akan dinobatkan menjadi raja, seperti yang saya katakan bahwa orang-orang tidak suka, orang-orang di sekitarnya atau bangsanya tidak suka ketika ia dinobatkan menjadi raja. Oleh sebab itu mereka mengutus utusan mereka untuk mengatakan bahwa mereka menolak raja ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata hal ini ditangkap oleh hambanya yang ketiga. Sehingga kalau kita melihat ketika hambanya yang ketiga menangkap desas-desus ini, dia akhirnya tidak mau untuk mengembangkan uang yang 1 mina ini. Berbeda dengan hamba yang pertama dan hamba yang kedua.
Kalau kita melihat di dalam ayat 16 hingga ayatnya yang ke-24, di sana jelas sekali digambarkan bagaimana perbedaan daripada hamba pertama, hamba kedua, dan hamba yang ketiga. Hamba yang pertama dan hamba yang kedua jelas sekali sangat mengasihi tuannya. Komentari mengatakan bagaimana hamba yang pertama dan hamba yang kedua ini memiliki hati yang mengasihi tuannya. Tidak hanya kasih, tetapi mereka juga mengenal siapa itu tuannya. Sehingga kasih dan pengenalan kepada tuannya itu mendorong mereka untuk memiliki tanggung jawab terhadap uang satu mina yang diberikan tuannya kepada mereka. Mereka mengelola itu dengan sangat baik. Sehingga hamba yang pertama menghasilkan 10 mina dan hamba yang kedua menghasilkan 5 mina. Sedangkan hamba yang ketiga ini menggambarkan tentang hamba yang sangat tidak mengasihi tuannya. Hamba yang tidak mengenal siapa itu tuannya. Dan hamba yang pada akhirnya hanya mementingkan dirinya sendiri. Sehingga dikatakan bahwa hamba yang ketiga ini sama sekali tidak menghasilkan dari uang satu mina yang diberikan kepadanya. Jangankan untuk menjalankan uang satu mina itu, untuk menghasilkan satu saja. Tidak. Dia hanya menyimpan uang mina itu di dalam sapu tangannya. Nah, ketika kalimat ini dikatakan dia menyimpan itu di dalam sapu tangannya, ini menggambarkan bagaimana keadaan hamba yang ketiga ini sama sekali tidak peduli dengan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya. Ini menggambarkan sikap seorang hamba yang ketiga yang sama sekali bodoh amat, istilahnya bodoh amat dengan apa yang telah ditugaskan oleh tuannya kepadanya. Dia lebih mementingkan atau dia lebih memedulikan apa yang menjadi pikiran-pikiran orang-orang di luar sana pada saat itu yang masih belum jelas tentang penolakan terhadap rajanya ini. Sehingga itu akhirnya membuat dia juga malas, ikutan bodoh amat, ikutan malas, dan tidak peduli dengan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya. Bapak Ibu yang terkasih, jelas sekali keadaan atau sikap yang digambarkan ini menjelaskan kepada kita bahwa ada dua sikap daripada hamba daripada Tuhan ini. Yang pertama, hamba yang pertama dan kedua seperti yang saya jelaskan, mereka penuh dengan tanggung jawab, mereka mengasihi dan mengenal Tuhannya sehingga mereka penuh dengan tanggung jawab mengerjakan tugas mereka. Sedangkan hamba yang kedua, dia tidak peduli dengan tugas tanggung jawab itu, dia bodoh amat dengan tugas tanggung jawab itu, karena dia tidak sungguh-sungguh mengasihi dan mengenal Tuhannya itu, tetapi dia lebih peduli tentang apa yang diungkapkan oleh orang-orang di sekitarnya yang menolak raja itu pada saat itu. Sehingga singkat cerita ketika raja itu kembali, akhirnya hamba yang pertama datang memberikan apa yang sudah ia lakukan, menunjukkan atau mengatakan yang sudah ia lakukan. Dan Tuhan pun akhirnya berbaik hati kepadanya. Sampai dikatakan, hai engkau hamba yang baik. Hai engkau hamba yang baik, menunjukkan satu gambaran yang benar-benar menjelaskan bahwa hamba yang pertama ini adalah hamba yang sangat baik, yang sudah mengerjakan tanggung jawabnya dengan sangat-sangat baik. Sehingga dia mendapat pujian daripada tuannya. Ketika ia sudah menghasilkan 10, maka tuannya pun memberikan 10 pula sesuai dengan apa yang sudah dihasilkannya. Lalu hamba yang kedua datang, dia juga mengerjakan apa yang sudah diberikan oleh tuannya. Tanggung jawabnya ia tunjukkan, dan akhirnya ia juga diberikan 5 sesuai dengan apa yang dihasilkannya. Tetapi hamba yang ketiga sama sekali karena tidak menghasilkan, tetapi dengan bangga hati dia mengucapkan kalimat bahwa dia tidak melakukan itu. Akhirnya tuannya pun marah kepadanya. Tuannya marah kepadanya dan menyuruh untuk apa yang sudah ia miliki itu diberikan kepada hambanya yang menerima 10. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu kalimat yang menarik sekali yang kemudian diungkapkan oleh tuannya kepada mereka di saat itu. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada daripadanya.
Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di mataku. Apa maksudnya ayat ini? Nanti kita akan sama-sama bahas di bagian terakhir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, menarik sekali bagaimana perumpamaan ini sebenarnya dimaksudkan oleh Yesus atau berbicara tentang Yesus sendiri. Jadi perumpamaan ini tidak lain sebenarnya Yesus sedang membicarakan tentang dirinya sendiri. Dan hamba-hamba ini tidak lain berbicara tentang kita, umat-umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua tentu mengenal istilah already but not yet. Already but not yet. Sudah terjadi tetapi belum. Jadi sudah terjadi tetapi masih belum benar-benar tergenapi secara sempurna. Yaitu bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah kita sebenarnya. Sudah kita alami, sudah kita nikmati dalam kehidupan kita sebenarnya. Tetapi belum benar-benar tergenapi. Karena itu baru benar-benar tergenapi ketika nanti kedatangannya yang kedua kali. Makanya dikatakan already but not yet. Sudah kita alami, sudah kita rasakan, sudah ada di sekitar kita, di tengah-tengah kita dalam hidup kita. Tetapi baru nanti akan tergenapi ketika kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu yang terkasih, di sini sebenarnya Yesus sedang menegaskan akan hal ini. Bahwa tentang kerajaannya yang akan datang kedua kali. Bahwa kerajaannya yang akan benar-benar digenapi ketika kedatangannya yang kedua kali. Nah, sebelum kedatangannya yang kedua kali ini, maka digambarkan bahwa saat ini dirinya sedang pergi ke rumah Bapa. Jadi dia sedang pergi, Yesus sendiri sedang pergi ke rumah Bapa dan akan kembali nanti, entah kapanpun itu di dalam waktu yang sama sekali kita juga tidak tahu, dia akan datang sebagai raja yang bertahta seutuhnya atas dunia ini. Tetapi banyak sekali orang-orang yang menolak akan dia. Tidak hanya saat ini, tetapi pada saat itu juga digambarkan banyak sekali orang-orang yang menolak akan raja yang dinobatkan ini, yaitu Kristus. Banyak orang-orang yang tidak suka atau banyak orang-orang yang tidak menginginkan akan Yesus sebagai raja yang bertahta itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam waktu yang sedemikian ini yang kita pun tidak tahu sampai kapan, kita tidak tahu sampai kapan Yesus pada akhirnya atau Kristus itu sampai akhirnya bertahta kembali atau datang kembali kedua kali. Yesus sebagai bangsawan di sini diceritakan yang kemudian dinobatkan menjadi raja di dalam perumpamaan ini, menjelaskan kepada kita dia memberikan tugas atau tanggung jawab kepada hambanya itu kepada kita, umatnya. Dia memberikan kepada setiap kita masing-masing tugas tanggung jawab ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini. Selama kita menunggu atau menanti masa yang kedua, masa kemana kedatangan yang kedua kali itu. Ada tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita. Kalau di dalam Matius pasal 25 kita melihat tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya itu beda-beda, tetapi di sini satu, semua orang memiliki tanggung jawab yang sama, satu mina. Nah, kita tidak di sini sama-sama yaitu menggunakan satu mina. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu bagaimana Tuhan itu sangat fair atau sangat adil memberikan tugas tanggung jawab itu satu orang satu. Tetapi di sini tidak berbicara bahwa di dalam Matius bahwa tuannya itu tidak adil, tetapi di sini berbicara tentang kedaulatannya. Di dalam Matius Tuhan itu berdaulat memberikan berapa saja. Tetapi di sini juga tuannya berdaulat, yaitu Yesus sendiri berdaulat memberikan berapa saja kepada setiap kita yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, pertanyaannya adalah kita termasuk di dalam tipe yang mana saat ini? Ketika Tuhan sudah memberikan tugas pelayanan kepada setiap kita pada saat ini, kita termasuk di dalam tipe hamba yang mana? Kita termasuk di dalam tipe umat yang mana?
Apakah kita masuk di dalam tipe hamba yang pertama dan yang kedua, atau kita masuk di dalam tipe hamba yang ketiga? Kalau tipe hamba yang pertama dan yang kedua, jelas sekali mereka menghasilkan buah. Mereka melakukan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya dengan maksimal, dengan benar-benar, sehingga mereka menghasilkan buah. Ketika tuannya memberikan tanggung jawab kepada mereka, biarpun itu hanya perkara kecil, tetapi mereka menunjukkan kesetiaan di dalam perkara kecil itu dan menunjukkan tanggung jawab yang benar-benar di dalam perkara kecil itu, sehingga itu bisa terlihat dari buah yang mereka hasilkan atau dari hasil yang mereka berikan kepada Tuhan mereka. Ini sungguh menunjukkan bukan bagaimana hamba yang pertama dan kedua ini sungguh sangat setia di dalam perkara kecil yang telah dipercayakan oleh tuannya kepada mereka. Setia mengerjakan tugas yang diberikan oleh tuannya sehingga menghasilkan buah. Nah, bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah kita sama seperti hamba yang pertama dan kedua ini? Setia mungkin di dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang Tuhan izinkan kita hadapi, kita lewati dalam hidup kita. Entah itu di dalam pelayanan kita, entah itu di dalam keluarga kita, entah itu di dalam relasi pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Ada tugas-tugas pelayanan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Entah itu kecil atau besar. Apakah kita sudah setia dan sehingga akhirnya kita menghasilkan buah dari apa yang sudah Tuhan berikan tanggung jawab itu dalam hidup kita? Atau kita justru menjadi seperti tipe hamba yang ketiga, di mana tipe hamba yang ketiga ini adalah tipe hamba yang tidak berbuah. Sehingga pada akhirnya apa yang ada padanya itu yang sudah diberikan oleh tuannya yang diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-26 ini diambil daripadanya. Diambil daripadanya karena ia sama sekali tidak setia di dalam perkara kecil itu. Sama sekali ia tidak mengerjakan tanggung jawab yang sudah tuannya berikan kepadanya. Apakah kita demikian? Bagaimana akhirnya hamba yang ketiga ini dia dikatakan sebagai hamba yang jahat. Karena dia tidak berbuat apa-apa. Karena dia malas melakukan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya. Sehingga ia tidak menghasilkan buah apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita boleh mengkoreksi diri kita sendiri. Melihat kepada hidup kita sendiri pada saat ini. Apakah kita berada di dalam tipe hamba yang pertama dan yang kedua, atau tipe hamba yang ketiga ini? Tipe hamba yang pertama dan kedua ini sebenarnya bisa menggambarkan tentang kisah Zakheus yang sudah kita bahas sebelumnya. Bagaimana Zakheus ini mungkin dia adalah orang berdosa, tetapi ketika dia sudah mengenal Kristus, dia berhasil mengambil komitmen di dalam hidupnya, dia melepas semua itu, bahkan memberikan apa yang sudah ia ambil itu kepada orang-orang miskin pada saat itu. Ini menunjukkan bagaimana ia menunjukkan kesetiaannya dan kasihnya kepada Allah, ya, kepada Kristus dan pada Allah yang telah menyelamatkan kehidupannya. Sehingga pada akhirnya ada buah yang langsung ia tunjukkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Sekali lagi saya mengajak kepada kita untuk boleh melihat kepada diri kita pada saat ini. Apakah kita berada di dalam tipe hamba yang pertama dan hamba yang kedua yang sungguh-sungguh setia di dalam perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Entah itu di dalam pelayanan kita sebagai pengurus komisi, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai istri hamba Tuhan, kita sebagai guru sekolah minggu, kita sebagai jemaat Tuhan. Di dalam pekerjaan kita sehari-hari, Tuhan percayakan kita banyak hal, atau Tuhan percayakan kita satu hal, apakah kita sudah sungguh-sungguh setia untuk mengerjakan hal itu? Sehingga orang-orang di sekitar kita juga boleh melihat buah dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Buah dari pelayanan kita, buah dari respon kita akan kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Atau kita justru menjadi hamba yang ketiga, yang sama sekali tidak menghasilkan buah. Karena kita
terlalu malas mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita di tengah dunia ini. Kita merasa, saya sudah diselamatkan, itu sudah cukup. Tuhan sudah menyelamatkan saya, sudah mati untuk saya, itu cukup. Maka saya tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak, Bapak Ibu. Jelas sekali di dalam pembinaan yang sudah kita dengar beberapa waktu yang lalu, kita juga harus meresponi itu, bukan? Meresponi itu dengan benar di hadapan Tuhan kita. Ketika kita diberikan tanggung jawab oleh Kristus, maka marilah kita juga belajar untuk bertanggung jawab. Jangan kita merasa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan di kayu salib itu enough buat saya, itu cukup buat saya, maka saya tidak perlu mengerjakannya lagi. Ingat Bapak Ibu yang terkasih, kita pun harus mengerjakan keselamatan kita. Jangan sampai kalimat yang diungkapkan oleh Tuhan kepada setiap mereka pada setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Itu terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai ketika kita tidak mengerjakan apa-apa, pada akhirnya kita tidak memperoleh bagian di dalam kehidupan yang kekal itu. Atau bahkan tugas kepercayaan yang telah diberikan oleh Kristus itu kepada setiap kita akan diambil daripada kita. Tetapi biarlah kita boleh menjadi setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Bahwa kita mengingat bahwa ketika kita mengerjakan dengan setia kepada Tuhan, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, maka kita akan memperoleh upah di dalam kerajaan surga. Tetapi bukan berarti ketika kita mengerjakan itu, kita berarti mengharapkan imbalan, bukan Bapak Ibu. Tetapi kita juga harus melihat bahwa ketika kita melakukan tugas tanggung jawab ini, itu bukan karena sembarangan, bukan karena iseng, bukan karena Tuhan iseng, tetapi memang ada upah yang diberikan kepada setiap kita yang Alkitab juga catat. Dan upah itu akan kita peroleh ketika kita nanti bersama-sama dengan Kristus di dalam eternal life atau dalam kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah sungguh-sungguh kita boleh memaknai anugerah yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Keselamatan yang telah diberikannya kepada kita, di mana Ia telah juga memberikan kepada kita tidak hanya keselamatan tetapi tugas tanggung jawab di dalam hidup kita sehari-hari. Dan marilah kita mengerjakan keselamatan itu, mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Allah dalam hidup kita dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Sehingga pada akhirnya nanti Tuhan bisa mengatakan kepada kita, engkau hambaku yang baik, bukan engkau hambaku yang jahat. Mari kita bersatu di dalam doa, minta dengan kasih. Musa Felix boleh memimpin kita di dalam doa.